pelajaran PSSM kelas 11. Untuk mapel kali ini saya akan menjelaskan mapel di materi tentang pelek. Ya, mungkin semuanya sudah tahu pelek itu apa dalam dunia otomotif ya. Karena pada dasarnya pelek adalah bagian utama atau bagian penting yang digunakan pada sepeda motor agar sepeda motor tersebut bisa digunakan, intinya untuk jalan ya. Oke, lanjut. Di sini pelek sendiri punya fungsi macam-macam ya, selain untuk jalan ataupun selain digunakan untuk menata ban, tapi juga pelek untuk lebih utamanya ke kenyamanan atau tingkat kestabilan pada sebuah sepeda motor. Jadi bukan hanya velg itu fungsinya untuk memasangkan ban dalam ataupun ban luar saja. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan macam-macam velg yang biasa digunakan dalam dunia perindustrian sepeda motor. Oke, yang pertama saya bawa dua velg di sini. Ya, ada dua pelek di sini, tapi yang satu lagi itu masih kosong, belum ada bannya ya. Dan satu lagi saya pasang ban. Oke, yang pertama, dan saya juga buat beda. Saya pakai yang satu di bagian ban belakangnya dan yang ini bagian depannya, biar ada perbedaan atau biar bisa lebih detail lagi nanti saya untuk menjelaskannya. Yang pertama, untuk jenis pelek. Di sini saya akan menjelaskan jenis pelek yang umum ataupun biasa sering digunakan, yaitu mungkin kalian tahunya ini adalah pelek yang namanya pelek teruji ya. Tapi ini bahasanya adalah, kalau kita bahas otomotif namanya spoken wheels ya. Tuh ya. Jadi kan pelek itu macam-macam ya bahasanya, ada yang bilang pelek, ada yang bilang wheels, nah, ada yang bilang rim ya. Oke. Di sini pelek ini pada dasarnya adalah murni terbuat dari bahan besi dan dilapisi oleh krominium atau bahasa ininya stainless agar lebih awet lagi di bagian luarnya. Oke. Dan di sini perbedaannya, untuk pelek ini akan lebih ringan ketimbang pelek yang satu lagi, yang ini. Nah, yang satu lagi yang sebelah kanan ini namanya pelek casual ya, atau bahasa kita sering bilangnya pelek racing. Oke. Dan jelas berbeda sekali ya dari bentuknya pun antara yang spoken sama yang casual atau yang ruji dengan yang racing. Nah, untuk yang racing ini saya jelaskan terbuat bahan-bahannya ya, atau bahan dasar pembuatannya itu dari baja campuran dengan serbuk besi. Nah, di sini baja campuran ini memang terlihat lebih antep atau berat ketimbang dengan yang ruji atau yang spoken ya. Jadi di sini perbedaannya sudah jelas sekali. Dia menggunakan jari-jari paling minimum itu 3 ya, 3 jari-jari. Nah, ini menggunakan 6 jari-jari. Oke. Nah, ini kalau casual ini memang lebih berat dan ini biasanya tingkat kestabilannya akan lebih baik karena memang menggunakan jari-jari yang akurat. Tapi jika memang jari-jarinya sudah mulai rusak, biasanya akan kerasa banget ya. Dan memang di sini keduanya itu punya kekurangan dan kelebihan ya, otomatis ya. Yang pertama, untuk kekurangannya dari mana dulu nih? Ini dulu ya. Jadi untuk yang kekurangan dari spoken atau ruji nih, yang pertama, rentan sekali yang namanya melewat ya bahasa kitanya itu. Jadi si bibir wheelnya atau si bibir peleknya itu jika kena jeglongan atau menggunakan roda yang kurang angin atau bannya itu tidak sesuai dengan standar atau ketipisan yang zaman sekarang itu ban cacing katanya ya. Itu biasanya kalau kita itu injak jeglongan dalam kecepatan agak lumayan tinggi, itu biasanya ini mudah sekali melewat atau mudah sekali rusak, dan lagi jari-jarinya juga mudah rusak. Rusak bukan berarti dia tidak bisa diperbaiki, tapi rusak juga ini rujinya ini bisa diperbaiki, kadang kurang kencang ataupun patah, bisa kita ganti satu persatu ya. Jadi kekurangannya memang cukup rentan terhadap jeglongan lah intinya. Kemudian kekurangannya lagi,
itu memang dari segi penampilan memang kurang ya. Kalau untuk yang pengen keren-keren, tapi sekarang sudah zamannya banyak yang menggunakan spoken, tapi banyak yang model lebih bagus lagi daripada yang ukuran yang bentuk standar seperti ini. Ya paling kekurangannya ini adalah di bagian rujinya kurang antep lah. Kemudian di kasmil atau bahasanya itu pelek racing ya. Untuk pelek racing di sini punya kelebihannya, dia itu cukup stabil ya. Untuk di kecepatan tinggi pun dia itu lumayan stabil, dan di sini kelebihannya juga tidak ribet, yang ngerawatnya itu nggak ribet, cara membersihkannya juga nggak ribet ya. Contohin aja ya saya. Di sini kalau untuk ruji kita bersihin sela-sela ini aja lama banget ya, otomatis kalau kita mau bersihin. Nah kalau ini kan tinggal gesek-gesek doang gitu ya. Oke, yang kedua kelebihan dari ini punya tampang. Oke, punya tampang, ini lebih keren biasanya, dikatakannya sih begitu kata orang-orang ya. Kemudian kekurangannya di sini, contoh jika memang trombolnya itu sudah aus atau trombolnya sudah terkikis, itu harus diganti beserta peleknya. Beda lagi dengan yang namanya spoken wheel ya. Dia jika trombolnya sudah terkikis, dia bisa ganti trombol doang, atau bisa jika ada kerusakan pada rujinya, dia bisa cukup mengganti ruji saja. Tapi kalau ini jika ada patah di jari-jarinya, maka dia harus ganti seluruhnya. Oke, itu saja mungkin untuk penjelasan dari jenis, dari kekurangan dan kelebihannya. Mungkin cukup sekian dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.